kalau dilihat dari penyerapan tenaga kerja perusahaan-perusahaan yang ada di Purwakarta, itu masih rata-rata dari luar Jawa Barat, dari luar Purwakarta. Itu cukup mengkhawatirkan. Artinya apa? Daya saing dari anak-anak muda Purwakarta itu masih cukup rendah. Dan ini bukan hal yang sepele. Ya, dan itu kemarin digarisbawahi oleh Kementerian Pemuda Olahraga, oleh Bappenas, oleh provinsi, ya, terutama lulusan-lulusan SMK. Ya, jadi mereka belum siap pakai. Nah, yang kedua soal pendidikan juga, rata-rata lulus sekolah juga di Jawa Barat itu masih cukup rendah. Kemudian yang ketiga kesehatan. Nah, kesehatan juga jadi problem. Di antaranya karena banyak anak muda yang sakit-sakitan, derajat kesehatannya itu masih rendah. Banyak yang belum peduli tentang kesehatan, juga termasuk stunting. Mungkin udah pernah ada yang dengar ya soal stunting. Stunting itu tinggi badannya itu di bawah rata-rata. Nah, ini problem. Ini problem yang nggak bisa kemudian kita anggap remeh, anggap sepele. Jadi ini mungkin PR kita kan, bagaimana kita semua ya bisa berupaya bersama-sama, karena tidak mungkin dikerjakan oleh katakanlah misalnya bidang kepemudaan sendiri, tidak bisa dikerjakan oleh dinas kesehatan, tidak bisa dikerjakan oleh satu keluarga. Tapi memang ini problemnya sebenarnya intinya, kalau Bapak dan Ibu dan teman-teman semua mau memahami, itu dari persoalan keluarga. Bagaimana kita semua mempersiapkan generasi yang tangguh, generasi yang unggul. Ini persoalannya di situ. Jadi kalau ada persoalan yang lain-lain di mana sebenarnya problem dandan menor, pagelis-gelis, kaset-kaset, buat apa? Kalau isinya nggak ada, otaknya nggak diisi, akhlaknya nggak ada, buat apa? Karena yang penting itu isinya, substansi, esensinya, hakikatnya. Hakikat Anda sebagai manusia itu apa? Untuk apa? Dari mana? Lagi apa? Mau kemana? Karena semua pujian yang ditujukan kepada Anda, oh Anda juara, oh Anda kaset, oh Anda cantik, oh Anda kaya, semua itu bukan milik Anda. Mungkin yang muslim tahu semua, segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mungkin bagi yang Kristen juga sama. Pujian-pujian itu bukan milik kita. Itu hanya titipan saja. Yang hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dikembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Secantik apapun Anda, kalau Anda nggak punya akhlak, nggak punya amal baik, mati jadi bangkai. Awaluhu nutfatin wa akhiruhu jifatin. Awalnya nutfah dan akhirnya bangkai, jenazah. Yang nggak ada artinya apa? Yang namanya bangkai manusia itu nggak bisa jadi, nggak bisa diolah, nggak bisa di rekayasa kemudian bisa jadi apa? Ini penting. Ya. Pujian itu balik lagi kepada yang memiliki pujian itu. Kita balik lagi. Buat apa? Nah, kenapa ada orang puji? Ya orang puji terima, nggak kita tolak. Alhamdulillah. Tetapi dengan sikap kita yang tetap andal asor, kalau kata orang Sunda, tetap tawadu, tetap bahwa itu bukan milik kita. Nah, ini penting ya, saya sampaikan, karena kami di kepemudaan itu yang paling utama, pertama itu adalah membangun kesadaran. Saya mungkin pernah menyampaikan dalam beberapa forum bahwa yang paling penting itu kesadaran. Bukan berarti Anda tidak boleh berprestasi, Anda tidak boleh cantik, Anda tidak boleh kasih, silakan. Anda gagah, Anda cakep, Anda rapi, silakan. Tapi kerapihan, kegagahan itu untuk menunjukkan bahwa Anda seorang manusia yang memang punya karakter. Tetapi karakter yang penting itu jangan sampai membawa Anda pada kesombongan, ya, keangkuhan. Ya.
Sehingga kemudian Anda nggak peduli kepada orang lain, Anda merasa lebih hebat dari orang lain. Karena mereka yang merasa lebih hebat, lebih pintar daripada orang lain, siapapun mereka, karakter itu karakter bukan manusia. Daunan pun gugur bersama leran. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Lihat, ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Lataran hutangku padamu kuasa. Baik, Ibu adalah buah pertapaanku, dan Ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyermerbak bau sayang, Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk, meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat sabun, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut dalam diri, tempatku berlayar, menebar bukat dan melempar saur, lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu Ibu, yang kan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau Ibu dan aku anakku. Bila aku berlayar, lalu datang angin sama, Tuhan yang Ibu tunjukkan telah kukenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan saja. Kita berkendara. Yang biasa kita lakukan itu adalah pencet kelas supaya yang mau nyebrang itu gak jadi. Kenapa? Kita lebih utama, lebih penting. Apalagi yang mobilnya bagus, motornya bagus, merasa kita lebih. Padahal Bapak Ibu semua, yang namanya kendaraan itu, mau motor, mau mobil, apapun yang kita pakai itu tidak lebih mulia daripada manusia yang menyeberang itu. Berapapun harga, 4 miliar, 10 miliar, moge itu, mobil itu, apa lebih mulia daripada manusia? Maka sikap yang harus kita lakukan adalah ketika kita sedang berkendara, ya, ada orang menyeberang, berhenti. Betapapun mengesalkannya orang itu yang mau nyebrang, kadang-kadang kita persilahkan, kita berhenti, itu lenggak-lenggok kayak di catwalk jalannya, pelan-pelan, kurang asik. Tapi betapapun begitu, itu adalah manusia. Bagaimana kita menempatkan setiap manusia itu tetap terhormat, mulia, berharga. Maka ada kalimat dari ayat suci itu, kalau kalian membunuh satu orang manusia, maka kalian sesungguhnya membunuh satu kaum. Kalau kalian menghidupi satu orang manusia, maka sesungguhnya kalian sudah menghidupi satu kaum. Itu ada kalimat begitu. Maka menjaga kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kenapa Gus Dur waktu itu, ya, almarhum itu Presiden Republik Indonesia kita itu pernah
membahas tentang kemanusiaan ini luar biasa. Kristen, Buddha, Cina, apa semua sama. Semua warga negara Indonesia, bahkan semua warga dunia yang harus dihormati, dimuliakan, tidak ada ras. Ini penting, kesadaran tentang kemanusiaan. Kenapa bisa begitu? Karena ada kesadaran ketuhanan yang benar, baru kemudian kesadaran tentang kemanusiaan. Ini penting saya sampaikan supaya teman-teman menyadari betapa berharganya, betapa mulianya ada. Bagaimana menjaga kemuliaan itu? Dengan akal sehat kita, dengan akal, dengan ilmu yang kita dapat dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena tidak ada yang kita bisa raih di dunia, mungkin juga sampai kepada akhirat itu, kecuali dengan ilmu. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmu, wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmu, wa man aroda Allah fa'alaihi bil ilmu. Semua harus dengan ilmu. Dan fas'alu an dzikri kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengerti satu perkara, maka tanyalah kepada ahli. Ini penting. Dongeng ruangan. Kenapa seminggu? Kau apa banget? Ada ya? Dongeng ruangan. Dongeng ruangan 16. Dongeng ruangan 16. Dongeng ruangan 16. Dongeng ruangan 16. Oke, ada berapa yang masih tadi? 4. Wah, ini luar biasa. Bisa diikuti semuanya? Yang hampir mirip-mirip yang mana? Gimana? Dongeng ruangan 16. Nadanya enggak. Dongeng ruangan 16. Itu yang dari sana. Dongeng ruangan 16. Kita lagi. Tiap kali amanat jatuh di tanggal muda, aku mesti berkunjung ke gedung berwarna pucat pasi. Tiap kali amanat jatuh di tanggal muda, aku mesti berkunjung ke gedung berwarna pucat pasi. Tiap kali amanat jatuh di tanggal muda, aku mesti berkunjung ke gedung berwarna pucat pasi. Tiap kali amanat jatuh di tanggal muda, aku mesti berkunjung ke gedung berwarna pucat pasi. Kalau kalian juri, pembacaan literasi mana yang kira-kira menurut kalian punya nilai lebih? Silakan. 1, 2, 3, 4. 1. Bapak enggak? Bapak aja. Makasih. Kenapa 1? Terus siapa tadi? Oh ya, apa? Kenapa 1? Dari artikulasinya jelas nggak terlalu seperti itu. Terus ada penekanan suara. Penekanan luar biasa. Jawabannya tadi dulu ya. Seperti yang meriah sekali ya. Yang meriah sekali. Bahkan apapun yang kita miliki untuk menjaga mereka 24 jam. Kita nggak tahu nasib mereka, masa depan mereka. Siapa yang sanggup? Tuhan yang Maha Kuasa. Maka pelihara, maka titipkan diri kita, maka dekatkan diri kita kepada yang Maha Kuasa, supaya kita besok lusa selamat. Kita selamat. Dekatkan diri kita. Dengan apa caranya? Dengan firman-firman Tuhan yang kita sambungkan, kita ucapkan. Terakhir, yang saya sampaikan, pertanyaan diri Anda semua ini, sahabatkah atau musuh? Anda menjadi jangan berpikir bahwa diri ini sahabat Anda. Saya ngapain di sini?
Dan saya tautkan dengan ketuhanan saya. Ya Tuhan, dimanapun saya berada, berikan keberkahan. Karena kalau saya pengen nyaman, saya pengen enak, saya bisa bikin kopi. Di sini tak boleh merokok, saya ngerokok, tak boleh merokok. Di ruangan ini tuh, di luar nggak bisa, nggak nyaman saya. Tetapi kedirian saya tinggalkan. Mungkin juga Anda semua yang hari ini hadir di sini diundang memenuhi undangan, Anda luar biasa. Kenapa? Mungkin Anda lebih nyaman di rumah Anda, di sekolah Anda. Bisa dipahami ya? Bukan berarti Anda tidak boleh bersoleh, Anda tidak boleh punya waktu sendiri, tetapi kesalahan itu tetap lebih utama. Kepedulian Anda kepada orang-orang di sekitar itu lebih utama. Siapapun, Anda tidak perlu melihat agama. Mereka sedang membutuhkan datangi bantu. Di sekolah ini yang saya tahu di Lazuardi diajarkan tentang inklusivisme. Bagaimana sifat kita tidak memandang dia agamanya A, agamanya B, agamanya C. Kita belajar tentang bagaimana membangun kemanusiaan kita, menjadikan manusia yang sesungguhnya. Bahasanya dulu Orde Baru membangun manusia Indonesia seutuhnya. Ini penting untuk kami sampaikan karena bagian dari program bidang kepemudaan adalah membangun kehidupan kesadaran. Saya mohon maaf apabila ada banyak kehilangan dan kekurangan. Insya Allah acara ini akan kita berlangsung sampai dengan sore. Ya, bagi mereka yang mungkin punya acara lebih penting, tidak dipaksa untuk sampai selesai. Tapi silakan nanti. Ini sebetulnya Kang Rudi ya, khusus bagi teman-teman yang ikut sebagai peserta puisi ya, itu akan akan dilatih oleh Kang Rudi. Ini hari pertama ya Kang Rudi. Ini hari pertama ya, untuk sebenarnya workshop hari pertama untuk teman-teman bisa belajar bagaimana lebih rapi, lebih tertib, lebih akademik lah gitu ya. Ataupun nanti kalau sudah menguasai dasar-dasarnya bisa berimprovisasi ya, terkait dengan membaca puisi khusus seperti ini. Hari pertama, nanti ada hari kedua dan hari ketiganya ya, nanti bisa di sini, bisa di mana hari keduanya, tetapi nanti oleh Kang Rudi diatur seperti apa untuk kita bisa menguasai. Kemudian setelah ini apa? Puisi ya? Jalan sudah juga. Oh, belum puisi juga belum ada. Puisi. Oke, juara 2. Enggak, juara 1 udah. Oh, udah diambil. Juara 3 sih. Kemarin kan juara 2. Yang kemarin hari Rabu di sana. Oh ya, oke. Kemudian hari Rampak. Yang sebagai begini. Ini hari Rampak. Juara 1. Ini? Oh, udah diambil. Oke. Ini stand up. Juara satunya ini ya. Stand up juara 2. Mohon maaf. Juara 3. Ini? Oh, kaligrafi. Juara berapa? Juara 1. Kaligrafi juara 1. Oke. Oke. Berkali-kali gagal, ada yang berkali-kali juara. Itu semua proses, itu adalah proses latihan semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang hanya berlatih seminggu, betul-betul itu dari nol ya, berlatih seminggu itu luar biasa. Atau 2 hari berlatih baru mengenal puisinya, baru tahu baca puisi apalagi gitu ya, atau nyanyi gitu. Tapi bisa juara itu luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi ketika kita punya berbagai kesempatan untuk lomba, untuk menguji keterampilan kita, bakat kita, meskipun gagal kita terus latihan. Jadi kapanpun lombanya juga gitu ya, kita udah siap. Cuman masalahnya tadi, kalau kebetulan puisinya itu, ini masuk puisi ya, kalau kebetulan puisinya itu yang biasa kita bacakan, itu beruntung kan? Berarti kita sudah sangat mengenal puisi itu. Tapi kalau ada puisi-puisi yang baru,
itu ya itu memang harus lebih lagi kita mendekatkan diri kepada puisinya. Apalagi kalau kita belum sampai belum sampai habis mengupas isi dari puisinya. Karena kalau saya pribadi gitu, kalau menilai suatu perlombaan, saya paling pertama itu peserta itu sudah betul nggak interpretasi ke puisi itu. Kalau misalnya dia baca orang lain mungkin yang awam melihat dia tuh bagus, kok dia bagus tuh jadi juara ya. Atau pernah mungkin melihat temannya, teman saya kemarin bagus kok baca puisinya, tapi interpretasinya benar kan? Kan kebanyakan kemarin itu yang marah-marah ke juri ya kan? Yang dari awal sampai akhir itu udah ngegas. Kan sama halnya seperti misalnya bernyanyi. Bernyanyi itu kan ada ketika kita mau berekspresi mungkin kan dari awal nih ada intro dulu. Ketika intro kita gimana ekspresinya ya kan? Ini lagunya lagu sedih nih. Terus nanti prolognya gimana nih mau masuknya? Nanti ketika ada yang meliuk-liuk gitu kita gimana, kan beda. Sama dengan puisi. Masa dari awal udah ngegas gitu. Kecuali memang puisinya memang karakternya begitu. Makanya harus ada interpretasi yang tepat dulu ya kan. Walaupun ya puisi atau karya itu multitafsir, terserah mau ditafsirkan seperti apa. Tapi kita harus lihat ini kan konteksnya lomba. Ketika lomba kita lihat nih pakemnya gimana, kita mau menampilkan seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya tadi Asri ada kok saya misalnya gini. Saya dan kawan-kawan Sastra Purwakarta itu terbiasa baca puisi di jalanan di situ bulan. Dulu sebelum itu jadi mancur, sebelum di pagar tinggi itu kami punya acara namanya wisata sastra situ bulan. Jadi tiap hari Minggu pagi orang-orang mau jogging, kita mau kegerbokan baca puisi. Hanya lagi anu ngasih uang receh sekarang lagi ngamen begitu kan. Apa-apa terima aja buat beli bandros kan lumayan. Terus ada juga yang tertarik, bahkan tukang bandros juga ikutan baca puisi. Iya serius, asik tukang bandros. Tapi lo biar lari kan baca puisi. Bandros itu baca puisi apa lah ya? Ada puisi yang lain gitu. Ya, dan itu apa ya? Itu puisi mimbar ya, begitu. Kita harus berani menampilkan dimanapun. Nah, saya menjawab sebagian dari Asri tadi barusan ya. Kang, kenapa si A juara, si B tidak juara, si C juara tapi dibatalkan, si D pingsan seluruh pengumuman, apa sih begitu ya? Si A jadi juara karena faktor-faktor penilaian. Apa saja biasa dalam penilaian puisi? Sudah ada yang tahu? Terindo, intonasi, gerak tubuh, suara, pakaian. Ya. Oke. Ada lagi tambahannya? Tanya vokal, artikulasi, keren, apa lagi? Penampilan, tampilnya harus selai gitu atau gimana? Penampilan mendukung dengan tema yang dibacakan. Kostum, penghayatan. Siapa tadi? Suara siapa itu? Boleh? Iya, terima kasih Pak. Penghayatan, saking menghayatinya penghayatan. Ekspresi atau mimik wajah tadi, Rindu katanya sama David sama ya. Betul, ekspresi. Sajak sombong jago, datar bisa, mau sedih juga bisa, mau bingung juga bisa, mau kesal juga bisa. Sajak sombong jago, mau begitu juga bisa, mau belagu sombong, sajak sombong jago. Bisa begitu ya, atau mau pelan-pelan saja seonggok jago seorang pemuda gitu bisa. Jadi itu bagian dari ekspresi. Kemudian tadi apa Bu? Gerak tubuh atau gestur yang kita sebut. Apakah gestur menentukan? Ya. Ada yang
Kira-kira menurut Juli dia menang nggak? Bagus nggak penilaiannya? Bagus ya kira-kira? Nah, ada teks ini, ada kertas, ada puisi. Menang nggak kira-kira? Ini kita bicara logika lomba ya, bukan logika pertunjukan. Kalau pertunjukan bebas, dia mau begini, dia mau apa, tidak ada penilaian di situ. Tapi kalau lomba, logikanya itu ada penilaian. Apakah akan ada penilaian di sini? Sesekali pindah. Dinilai tidak kira-kira? Dinilai. Tapi kan nilai itu ada nilai jelek, nilai buruk. Iya, benar. Kalau bisa nggak ada ya, baik dan buruk begitu. Atau gini gerakan. Aku yang main begitu siapa? Ada nggak? Aku. Dulu gitu. Ya, apa sih waktu bagian yang Berlutut ya? ya benar. Ajarin dulu. Ya. Atau kenapa sih seperti itu? Bebas memang. Tapi maaf, ini lomba. Cara ekspresi itu bebas. Tidak melarang. Kecuali dia sendiri yang melarang. Dan dia sendiri memutuskan. Apa-apa dia. Apa-apa dia. Gitu. Ya. Oke. Asik. Ikuti terus. Sampai maghrib. Yo. Ekspresi, wajah, gestur tadi kan. Mana lagi tadi? Intonasi. Oke, saya cek di sini ya. Kalau stop ya, stop. Dulunya. Mau 1, 2, 2. Satu. Subhanallah, Maha Suci Tuhan Pencipta. Ada embun menetes dan berkilauan seperti mutiara, dan cinta menempel daun-daunan. Ya Allah, rahmat-Mu menggerak menamburi bumi, disambut burung-burung yang melompat dari dahan keranting, dinyanyikan ombak yang menderai mendekati pantai, dijemput ayam jantan pagi hari yang berkokok membangunkan subuh, dan matahari pun mekar dilepas tumpukan daun-daun yang melambai. Subhanallah, inilah tanah airku terhampar menjadi sajadah yang dilukis Allah menjadi peta Indonesia. Kita pun melangkah, kita pun Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan saya, tadi barusan kita melihat puisi yang dibacakan langsung oleh penyairnya. Menurut saya tidak sesuai ekspektasi saya, karena ekspektasi saya akan membawa penglihatannya akan lebih dari yang sebelumnya dibacakan gitu. Tapi barusan yang dibacakan oleh penyairnya langsung itu terlalu kecepatan menurut saya. Jadi tempo itu saya terlalu cepat. Terus penglihatannya itu yang kita jawabnya. Kalau menurut Kastima, mungkin dikarenakan itu kan yang membuat
Ada lagi? Itu saking hafal jadi dia cepet kan. Iya. Saking hafal. Oh ini berat tapi ya. Lagi. Boleh dijawab aja. Dibahas. Dah, ada lagi? Itu lagi luar biasa. Apa? Yang terakhir ya Fitri. Nih yang punyanya nih, gimana nih? Aduh, gue berani komentarnya. Ya beda orang, beda apa sih, beda karakter. Jadi sama-sama bagus. Itu yang tadi kita bahas di awal kan. Setiap orang punya kekhasannya masing-masing. Iya. Dan ternyata seorang Jawi sendiri membacakan puisinya seperti itu. Sedangkan kita membaca puisi ibu, dipahami, ditafsirkan, diinterpretasi. Ya tadi itu hasilnya. Atau mungkin kalian lebih lembut lagi ada gitu. Tapi penulis sendiri kan seperti itu. Dan tidak ada yang salah jadinya. Karena masing-masing punya Interpretasi, punya tafsiran ya. Nah, terus ada lagi ya yang mesti dipahami. Nanti kalau kalian tadi soalnya saya teringat tadi ekspektasi saya nggak gitu, karena dia penulisnya gitu kan. Nah, yang perlu kalian ketahui ya untuk penyair-penyair khususnya yang ada di Indonesia itu ada yang memang hanya menuliskan saja, ya, hanya menuliskan saja. Jadi ketika membaca ya gaya dia biasa aja gitu. Karena mungkin bahkan ada yang bacanya sangat di luar lebih lagi biasa banget gitu ya. Kalau misalnya kalian yang ingin melihat atau melihat pertunjukan dari seorang penyair yang bisa membacakan juga, itu ada Rendra, ada juga Sutarji Kalzum Bahri. Itu mereka dua-duanya juga berteater dan membaca di panggung gitu. Jadi akan berbeda rasanya. Kalau tadi kebetulan Zawawi Imron yang jadi contohnya itu beliau membacakan puisi, mungkin juga ditambah lagi secara teknis kita nggak hadir di sana, ya kan? Seperti yang Kang Rudi baca, kita lihat nih virtual kan ya, beda. Kita melihatnya langsung di video aja, tidak hadir di tempat itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat aspirasi, kembali lagi bersama saya Atep 13. Nah, kali ini Atep 13 sedang berada di acara perkumpulan buat anak-anak yang baru menyelesaikan acara Festival Kabisa kemarin. Tapi Atep 13 sekarang ditemenin sama Alfa Reza. Oke, namanya Alfa Reza. Oke ya. Nah, sekarang sahabat aspirasi kita kenalin dulu dong, kenalin dulu dong. Boleh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alfa Reza Pratama. Saya dari STE Wikara. Oke, AA kuliah di STE Wikara. Iya. Jurusan Manajemen Ekonomi. Manajemen Ekonomi. Waduh, itu manajemen yang salah satu paling diminati sama semua orang di Purwakarta ya. Iya. Tapi kuliahnya baru semester berapa? Saya baru di semester 2 kebetulan. Oke. Nah, nih. Tuh namanya siapa tadi? Alfa Reza. Alfa Reza ini Alfa Reza ini kemarin ikutan Festival Kabisa ya. Betul. Juara apa enggak juara? Mungkin belum juara. Mungkin belum rezeki. Oke. Nah, itu kemarin di Festival Kabisa itu ikutan apa gitu? Saya ngambil lomba puisi. Oh, puisi. Nah, ini karena apakah dorongan dari teman-teman atau hobi gitu ya, sahabat aspirasi? Lebih tepatnya kayaknya hobi sih, hobi. Hobi. Nah, bisanya menulis sebenarnya. Oh, menulis. Iya. Ya. Apakah mungkin kayak pengen seperti Wes Hendra? Gitu. Lebih iya mungkin seperti itu. Motivasi. Iya. Oke. Nah, ini kan tadi kan udah membahas nih bahwa ini kan udah ikutan lomba Festival Kabisa puisi ya, walaupun nggak juara ya sahabat aspirasi gitu, tapi anggap ini adalah sebagai motivasi nih. Ini terakhir nih kita ada 13 mau tanya-tanya nih gitu kan, pesan dan kesan ketika mengikuti ini seperti apa, dan apa sih yang pesan-pesan yang akan sampaikan ke teman-teman anak-anak muda yang ada di Purwakarta? Dari kesan dulu kali ya. Boleh. Kalau dari kesan sih pasti seru banget. Serunya karena emang kita bisa ketemu banyak teman-teman lain yang luar biasa semuanya, dan juga
apa ya, lebih memotivasi diri kita. Jadi kayak kita tuh lebih ke bawah, oh kita harus lebih dari ini. Nah, seperti itu sih kalau pesan yang saya dapat ya. Kemudian ya buat pesannya buat teman-teman yang ada di Purwakarta, mungkin kita jadi anak Purwakarta harus bangga karena Purwakarta itu adalah kota seni juga dan kota yang punya banyak banget budaya. Oke, hatur nuhun ya Pak Reza ya. Nah ini sebelum kita closing dulu nih ya, kita mau ngasih dulu tagline bahwa acara festival Kabisa kemarin itu adalah tagline-nya Pemuda Purwakarta bahagia. Oke, saya ATF 13. Saya Alvaro Yuhaka Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat aspirasi, kembali lagi bersama saya ATF 13. Nah kali ini ATF 13 tidak sendirian, tapi ditemani sama Mahia Nabila Bilqis. Mahia Nabila Bilqis. Oke sahabat aspirasi, kebetulan hari ini ATF harus akan mewawancarai salah satu peserta yang ikut lomba dan juga sebagai salah satu juaranya di lomba kaligrafi di Festival Kabisa Pemuda Purwakarta Bahagia. Nah, kali ini mau tanya dulu ya. Nah, perkenalkan dulu sama sahabat aspirasi. Perkenalkan, nama saya Mahia Nabila Bilqis. Saya kelas 12 IPS. Kelas 12 jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial ya. Sekolahnya? Saya sekolah di MA Al-Irfan. Oke, Pak Irfan, Pak, ini sepertinya anaknya Bujihan Alatas Kalon. Oke, Dede, aku mau tanya nih ya. Dede ini apa ikutan lomba kaligrafi ya? Iya. Juara apa enggak juara? Juara. Juara berapa nih? Saya juara 1. Wah, the winner. Waduh, keren nih Al Irfan. Nah, ini kemarin Dede pas lagi ikutan lomba deg-degan nggak sih biasanya sama juri-jurinya? Udah sih biasa aja. Biasa aja, slow tapi mantap pasti lah ya. Nah ini kemarin itu dari itu kan ikutan lomba kaligrafi. Nah ini pesan dan kesannya untuk festival Kabisa yang diadakan oleh Purwakarta ini, pesannya seperti apa? Kesannya seperti apa? Apa ya? Pesannya aja nyantai dan nyantai ya, nyantai. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Intinya kalau kita bisa melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Kesannya buat acara festival Kabisa ini. Nah ini adalah ini sebetulnya adalah acara pertama buat saya. Oh, ini pertama kali. Iya, saya Tapi pertama. juara juga. Bagus, ini adalah yang namanya keberuntungan yang tidak diduga-duga ya. Nah ini yang terakhir nih ya, mau tanya nih, ini pesan buat anak-anak muda di Purwakarta. Pesan-pesannya apa? Pesan dari saya, jangan pantang menyerah, teruslah melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kamu, bagi semua. semua. Ya intinya perlindungan sama komunitas ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat aspirasi ya. Oke, ini ya pokoknya sekali lagi aku sebelum closing aku bakalan bawakan tagline Festival Kabisa Purwakarta Bahagia. Oke, saya ATF 13. Dan saya Mahia Nabila Bilqis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat aspirasi, kembali lagi bersama saya ATF 13. Nah, kali ini ATF 13 tidak sendirian tapi sedang ditemani sama siapa? Introjasi dulu dong, Bro. Ali Rudra. Oke, nih ATF mau tanya-tanya nih ya seputar apa festival Kabisa kemarin ya. Itu kan sebagai juri atau gimana sih? Tuh, Juri di membaca puisinya. lomba baca puisi. Festival Kabisa 2023. Wow, ini sepertinya hal yang menarik nih ya. Nah kemarin itu ya sahabat aspirasi, tapi Arudi ini nggak sendirian ya. Tuh. Tapi ada siapa? Ada Teh? Ada Tessa Elia Semiarti sama Kang Ali Novel. Oh, Abah Ali. Assalamualaikum Mbah Ali. Oke. Nah ini nih Arudi ya. Nah ATF 13 mau tanya-tanya seputar ini apakah kuliah, apakah tergabung dalam sebuah komunitas puisi?
Oke, saya sudah lulus tentunya ya. Oh iya dong. Sudah lulus. Jadi memang di Purwakarta sendiri kan ada di Sanggar Sastra Purwakarta. Sanggar Sastra Purwakarta SSP ya. Ya, Sang Sastra kami menyebutnya. Nah, Jadi kami aktivitas di situ, aktivitas di Sanggar Sastra Purwakarta. Kemudian kalau background sih kita di kemarin sebelum di Purwakarta kan di Asas juga. Oke. Arena Studi Apresiasi Sastra UPI Bandung. Ya. Wow, hebat, keren. Pantesan pas tadi saya memperhatikan Arudi sedang coaching sama anak-anak yang lomba baca puisi kemarin itu gitu ya. Begitu, wah suaranya lantang banget ya. Kayak apa? Kayak WS Rendra versi sekarang. Oh begitu ya. Ya makanya itulah. Nah ini Arudi ini ya. Tadi kan kita kan udah ngobrol-ngobrol seputar apa Arudi ini apa salah satu pencinta komunitas puisi juga atau gimana gitu kan ya. Nah ini pesan dan kesannya untuk acara Festival Kabisa tahun sekarang seperti apa? Kesan-pesan buat sekarang atau yang nanti juga ya, Bubble? Yang sekarang aja. Sekarang aja boleh. Oke. Yang sekarang itu karena saya tahu terlibat dari konsep awal dengan Kang Inu, dengan Pak Abi, dengan Pak Kabit sendiri, Kang Ahmad Arif, itu memang kali ini lebih antusias. Wow. Para pemuda Purwakarta lebih antusias untuk mengikuti event Festival Kabisa ini. Dan juga ada salah satu lomba yang baru yaitu stand up comedy. Oh, Suca, komika. Ya, komika. Open mic dong. Open mic. Satu beat dong. Jadi ada kaligrafi, baca puisi, tari rampak, sama stand up comedy dan solo vokal. Sama solo vokal. Ya, jadi ini seharusnya jadi agenda rutin yang dinantikan oleh para pemuda Purwakarta harusnya. Ya, sampai ke depannya ya, Ayah. Kedepannya juga ya, terus dilakukan, terus digelar event-event ini karena memang ini ruang yang bermanfaat ya. Betul bermanfaat, banget. Ruang yang berharga buat semuanya, tidak saja para pemudanya tapi juga buat para generasi yang sesudahnya pun ya. Oke. Ya karena kan kalau dari kategori pemuda ini sebagai peserta yang setelah pemuda pasca pemudanya mungkin ya seperti saya dan Kang Ali ya senang karena dari generasi juga nantinya kan. Iya. Dari generasi juga begitu. Oke, berarti kan untuk Festival Kabisa ini adalah tahun kebangkitannya ya. Oke. Setelah beberapa tahun kemarin karena dengan ada peserta terbanyak. Dengan peserta yang terbanyak dengan antusiasnya luar biasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan mungkin kan ada Covid ya. Nah ini nih nih tadi kan sudah membahas tentang pesan dan kesannya untuk Festival Kabisa tahun sekarang 2023. Wow, nah ini Atep Heru sebelum closing nih kriteria penilaian yang setelah acara Festival Kabisa kemarin itu seperti apa? Ya seperti biasa dalam lomba itu kan ada logika lomba ya. Jadi kita punya peraturan perlombaan dan dalam baca puisi itu ada 3 kategori penilaian ya. Satu dari interpretasi puisi, kemudian dari vokal, unsur vokal, dan 3 penampilan. Nah, vokal meliputi artikulasi, warna suara, intonasi gitu ya. Kemudian penampilan itu meliputi ekspresi, gestur, pembawaan panggung dan seterusnya. Jadi 3 poin itu yang dijadikan patokan penilaian ya. Dan selebihnya itu penghayatan ekspresi dan seterusnya. Itu biasanya muncul di panggung. Bagi kawan-kawan yang suka baca puisi tentu tahulah bagaimana biasanya adrenalin memicu para peserta lomba itu ketika tampil. Biasanya harusnya sih lebih baik dari latihan-latihan. Jadi kalau latihan di sini standarnya ketika hari H perlombaan atau di panggung itu akan melesat biasanya. Gitu ya. Keren banget. Ya, mau menyampaikan Arudi mau menyampaikan pesan apa buat anak-anak muda? Simpel saja ya, terus berkarya, tong parasea dan tetap bahagia, Anak muda Purwakarta keren. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sebelum Atep closing nih ya, Atep Heru bakal mengeluarkan tagline Festival Purwakarta Kabisa, Purwakarta bahagia. Saya Atep 13. Saya Rudi Aliruda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti penderitaan, apakah masih layak kita jalani hidup ini meski dengan penderitaan? Ya, mulai dari kecil disuruh sekolah, nanti sekolah lagi, lulus sekolah lagi, itu lagi di rumah, kerjaan lagi di luar juga begitu. Senangnya juga nggak seberapa, nanti berubah lagi, ada lagi cobaan lagi, ujian lagi, tantangan lagi, diselesaikan ada lagi masalah. Begitu masalah.
penderitaan lagi, penderitaan. Senang, nanti menderita lagi. Inna ma'al usri yusra, usri, yusra, usri, yusra. Senang, mudah, gampang, mudah, terus seperti itu. Itu di dunia. Hidup kita supaya kita tidak larut-larut ya menyesali kita hidup di dunia ini hanya karena banyak penderitaan. Ya, di Indonesia ini orang yang lebih menderita, yang menderita lebih banyak daripada yang senang kan. Bukan hanya di Indonesia, di dunia ini. Yang kena COVID rata-rata orang-orang miskin yang kena COVID itu. Orang-orang kaya, mereka yang sudah lebih dulu memvaksin dirinya, yang melindungi dirinya, mereka sudah lebih dulu. Jadi kita yang hidup untuk untungan ini hanya ada satu cara supaya kita bisa tetap hidup menderita di dunia, tetap bertahan hidup dan terus menjalani hidup tetap berarti, yaitu kepercayaan pada kehidupan setelah kematian. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, maka hidup ini tidak berarti. Betul seperti para filosof ya, para pemikir-pemikir itu. Hidup ini tidak berarti. Iya, kalau memang hidup ini berakhir dengan kematian. Jadi sangat penting sekali. Di Pancasila sayangnya tidak tereksplisitkan kehidupan setelah kematian. Tidak eksplisit, tapi secara implisit ada. Secara implisit ada. Tafsirannya nggak akan ditemukan tafsirannya. Ditemukan ada di filsafat Indonesia. Di filsafat Pancasila perlu dikembangkan sampai kita bagaimana mendefinisikan kesejahteraan bukan hanya di sila kelima itu bukan hanya di dunia. Coba di sila kelima itu apa? Keadilan sosial. Itu kesejahteraan. Konsepnya Soekarno bunyinya bukan keadilan sosial, kesejahteraan. Yang lantas dirumuskan lebih konkret lagi yaitu keadilan sosial. Kita sudah berapa tahun? Sudah 75 tahun ada keadilan sosial. Sampai 75 tahun ke depan kira-kira bakal ada. 75 tahun aja nggak ada, ke depan belum tentu ada. Tapi apa lantas kita bubarkan? Enggak juga begitu. Bukan berarti juga demikian. Karena 75 tahun kita tidak mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, bukan lantas kita menjadi putus asa. 75 tahun artinya 75 tahun kita berjuang. Berjuang itu dari mana kita memperoleh hasil dari perjuangan itu? Kalau tidak di dunia, maka kita masih punya harapan, yaitu setelah kematian. Tapi kalau tidak ada keyakinan dengan kehidupan setelah kematian, perjuangan kita ini sia-sia apa tidak? Sia-sia. Maka percuma kita sebetulnya berpancasila kalau tidak ada keyakinan tentang kehidupan setelah kematian. Jadi pejuang-pejuang kita dahulu, apalagi yang muslim, setelah tahun 45 lalu ada revolusi kemerdekaan. Itu mereka didorong diantaranya oleh semangat jihad. Jihad itu apa? Bukan hanya berani mati, tapi yang dia lihat di depan itu adalah surga, masuk surga gitu. Setelah kematian masuk surga. Jadi kalau santri saat dia diserukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari supaya terjun melawan agresi yang kedua kalinya, agresi Belanda yang kedua kalinya, mereka memutuskan untuk berjihad. Itu bukan karena lantas mati tiada, enggak. Mereka mau mati karena di seberang kematian itu ada kehidupan. Jadi kalau di seberang sana nggak ada kehidupan, ngapain juga ya mau berjihad, ada artinya. Jadi betul-betul 75 tahun nggak apa-apa, nggak dapat
masih belum mendapatkan apa? Kesejahteraan, masih belum mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena 75 tahun itu bukan waktu yang sedikit, itu waktu perjuangan, masa-masa perjuangan, masa-masa pembangunan yang walaupun kita tidak mendapatkan hasilnya sekarang ini, walaupun hasilnya diambil oleh segelintir orang, tapi kita tetap akan memperoleh hak kita setelah kematian. Itu di tingkat bernegara. Di tingkat yang paling sepele sekali, yang paling kecil sekali, ya saat kita misalnya dengan keluarga kita, ya inginnya kita kan hidup dengan orang tua kita, bukan hanya di dunia, tapi kalau bisa setelah kematian juga kita inginnya kumpul lagi dengan keluarga kita, inginnya kumpul lagi dengan yang kita cintai. Jadi kalau kebahagiaan itu sebatas di dunia saja, lantas berpisah, ya apa artinya? Lalu kita menghibur diri kita, apa-apa kan cinta tidak mesti bersatu. Apa artinya cinta tidak mesti bersatu? Buat apa? Cinta tidak mesti bersatu katanya. Enggak, cinta itu harus bersatu. Cinta itu tidak harus memiliki. Siapa bilang? Cinta itu harus memiliki. Itu bahasa orang yang putus asa tadi itu, yang karena dia tidak berdaya lagi, lalu dia mengatakan untuk menghibur dirinya, ya sudahlah, cinta itu tidak harus memiliki. Itu bukan cinta itu. Kalau engkau cinta, engkau harus berusaha dan memperjuangkan sampai memiliki. Kematian itu bukan alasan berpisah, karena setelah kematian ada kehidupan. Disitulah kita akan berjumpa kembali. Jadi penting sekali kehidupan setelah kematian, atau dalam bahasa Al-Quran apa? Akhirat. Jadi agama itu penting. Agama memberikan kita masa depan yang sangat panjang. Kebahagiaan bukan hanya setengah-setengah, tetapi kebahagiaan yang Hahaha.